Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah dengan NIM 878184521 dari Fakultas Keguruan dan Pendidikan Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar UPPJJ Bandung. Di dalam video kali ini yang merupakan diskusi 7 mata kuliah Bahasa Inggris untuk Guru SD, saya akan menjawab pertanyaan tentang leisure time, indoor activities, outdoor activities, dan memberikan contoh-contoh dalam bahasa Inggris untuk menambah kosakata kita. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Yang pertama adalah pengertian leisure time atau waktu luang. Leisure time atau waktu luang adalah waktu yang dimiliki seseorang di luar aktivitas utama seperti bekerja, belajar, atau menjalankan kewajiban rutin lainnya. Waktu ini digunakan untuk melakukan kegiatan yang bersifat menyenangkan, rekreasi, atau pemulihan sesuai dengan pilihan dan minat pribadi seseorang tanpa adanya tekanan atau tuntutan eksternal. Di sini saya juga memasukkan beberapa definisi menurut para ahli, yaitu sebagai berikut, seperti dari Nellinger, leisure adalah waktu yang digunakan secara bebas untuk melakukan aktivitas yang menyenangkan dan memberikan rasa puas tanpa adanya kewajiban atau tekanan dari luar. Sedangkan menurut Kelly, leisure merupakan satu pengalaman atau aktivitas yang dilakukan secara sukarela yang memberikan rasa kebebasan dan kesenangan serta tidak terikat oleh keharusan. Dan yang terakhir adalah menurut Duma Xavier, leisure time adalah waktu yang tersedia setelah seseorang menyelesaikan kewajiban profesional, keluarga, sosial, dan politik yang kemudian digunakan untuk relaksasi, pengembangan diri atau hiburan. Berikutnya adalah ciri-ciri leisure time. Pertama, bersifat sukarela dan bebas dari tekanan. Kedua, digunakan untuk rekreasi, hiburan, atau pengembangan diri. Ketiga, menimbulkan kesenangan, kepuasan, dan atau pemulihan energi. Dan yang terakhir adalah berbeda dari waktu kerja atau waktu belajar. Selanjutnya adalah contoh aktivitas leisure time. Membaca buku atau menonton film, berolahraga ringan, bermain game atau alat musik, berkumpul bersama teman atau keluarga, meditasi, atau kegiatan seperti melukis. Yang kedua adalah pengertian indoor activities. Indoor activities adalah kegiatan atau aktivitas yang dilakukan di dalam ruangan atau di area tertutup, seperti di rumah, di sekolah, pusat kebugaran, aula, atau gedung olahraga. Aktivitas ini bersifat fisik, kreatif, rekreatif, edukatif, atau hiburan tergantung pada tujuan dan lingkungan tempat kegiatan tersebut dilakukan. Indoor activities biasanya dilakukan untuk mengisi waktu luang, melatih keterampilan tertentu, menjaga kebugaran, atau sekedar mencari hiburan tanpa harus terpengaruh oleh cuaca atau kondisi di luar ruangan. Berikutnya adalah ciri-ciri indoor activities. Yang pertama, dilakukan di ruangan tertutup, tentunya indoor, aman dari hujan ataupun panas, cocok untuk segala usia dari anak-anak hingga dewasa, bisa dilakukan secara individu ataupun kelompok. Yang terakhir bisa digunakan untuk tujuan rekreasi, pembelajaran, pengembangan keterampilan atau kebugaran. Contoh-contoh indoor activities. Yang pertama, fisik dan olahraga ringan seperti yoga, aerobik, treadmill atau bersepeda statis, senam lantai, badminton atau tenis meja di dalam ruangan. Yang kedua, kreatif dan edukatif seperti membaca buku, melukis, menggambar atau kerajinan tangan, crafting, bermain alat musik, belajar memasak atau membuat kue, belajar bermain teka-teki, puzzle, atau permainan edukatif. Yang ketiga, hiburan dan rekreasi, seperti menonton film atau TV, bermain game konsol atau komputer, karaoke, permainan papan, board games seperti catur, monopoli, uno, dan terakhir berinteraksi sosial dalam ruangan seperti berkumpul bersama keluarga ataupun teman. Ketiga adalah pengertian outdoor activities.
Outdoor activities adalah jenis kegiatan aktivitas yang dilakukan di luar ruangan, biasanya berhubungan dengan alam, ruang terbuka, atau lingkungan luar yang memungkinkan gerak tubuh lebih leluasa dan seringkali berkaitan dengan petualangan, olahraga, atau eksplorasi. Kegiatan ini bermanfaat untuk kesehatan fisik, sosial, dan mental karena sering melibatkan aktivitas fisik, paparan sinar matahari, serta interaksi dengan alam ataupun orang lain. Contoh-contoh kegiatan outdoor activities seperti jogging atau berlari di taman, bersepeda keliling lingkungan, bermain sepak bola, basket ataupun voli, berenang di kolam terbuka, mendaki gunung atau biasa disebut hiking, camping ataupun berkemah, memancing di sungai atau di danau, berkebun atau bercocok tanam, jalan-jalan di pantai atau hutan kota, dan terakhir bermain layang-layang atau bermain di taman bermain. Selanjutnya, saya akan menyebutkan contoh-contoh kegiatan leisure time, indoor activities, dan outdoor activities dalam bahasa Inggris. Yang pertama adalah leisure time activities. Reading books, spending free time enjoying stories from gaining knowledge from books, watching movies, viewing film for entertainment or education, listening to music, enjoying songs or instrumental sounds for relaxation or fun, drawing or painting, creating artwork using pencil, pens, or other materials, playing video games, engaging in digital games on computer or consoles, cooking or baking, preparing food or making baked goods as a hobby. Next, journaling or writing stories, writing personal thoughts or creative stories, practicing yoga, doing physical postures and breathing exercise for health, doing meditation, practicing mindfulness and mental relaxation techniques, browsing the internet, exploring website or social media for information or fun. Next, indoor activities. Playing board games, playing games like chess or Monopoly inside the house, playing musical instruments, performing music using instruments like piano or guitar, doing indoor workout, exercising inside such as yoga or aerobics, reading newspaper or magazines, keeping up with news or topics by reading print or digital media, playing chess, strategic two-player board game focus on planning moves, baking cookies, making sweet baked treats in the kitchen, knitting or sewing, creating clothing or crafts using yarn or fabric, studying or doing homework, focusing on academic tasks inside a room, watching TV series, viewing episodic programs for entertainment, and last, doing arts and crafts, making creative projects using various material. And last, outdoor activities, hiking, walking long distance on trail, usually in nature, jogging in the park, running at a steady pace outside for exercise, cycling, riding a bicycle outdoors for sport or transportation, playing soccer, playing a team sport involving kicking a ball to score goals, swimming at the beach, moving tough water for exercise or fun in natural water, camping, staying outdoor overnight in tents or shelters, gardening, growing plants or vegetable in the garden, playing kids, controlling a kid in the wind for entertainment, rock climbing, climbing natural rock formation using cycle strength and skill, and last, walking the dog, taking a pet dog for a walk outside for exercise or bonding. Okay, that's all for me. Thank you for watching this video. I hope this information provided is useful and can help improve our English vocabulary. Keep learning and have a good day. Bye-bye.